ini sesuai dengan kriteria apa itu ya, yang istilahnya pilah sampah, yang plastik, yang bisa didaur ulang, yang bisa dipakai untuk kompos dan seterusnya. Pada pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang KD2 KD32 ya. KD32 yaitu tentang masalah pokok ilmu ekonomi. Dengan KD-nya yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan untuk keterampilannya kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Itu. Untuk masalah pokok ekonomi, ya pada dasarnya masalah pokok ekonomi itu berawal dari masalah tentang kelangkaan. Seperti yang sudah kita pelajari di KD31 bahwa terjadinya masalah pokok ekonomi itu karena adanya kelangkaan, di mana kondisi kebutuhannya itu tak terbatas, sedangkan di sisi lain alat pemuas kebutuhannya terbatas. Dari mana kita tahu bahwa kebutuhan kita itu tak terbatas? Coba silahkan jawab. Ini mengulang KD31. Dari mana kalian tahu bahwa kalian kemarin mengatakan kebutuhan manusia itu tak terbatas? Ya, kok terdiam ini? Apa yang mencirikan bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas? Selalu diproduksi terus paling, Bu. Apa, Le? Gading? Tak tulis ini. Mungkin selalu diproduksi terus jadi tidak terbatas. Selalu diproduksi terus dan tidak terbatas. Yang lain, Le. Dek, semua. Kebutuhan manusia itu dikatakan tak terbatas. Manusia itu butuhnya itu banyak sekali sehingga dikatakan kebutuhan akan barang dan jasa manusia atau masyarakat itu tak terbatas. Manusia selalu tidak puas, Bu. Oh, Mbak Farica, oke. Bahwa manusia itu ternyata selalu tidak pernah puas. Benar. Yang mencirikan lagi, kenapa manusia tidak pernah puas? Ada yang bisa jawab selain Mbak Farica? Tergiur barang-barang yang baru, Bu. Ridwan, nggih, tergiur barang-barang yang baru. Kalian sudah misalnya ya kan? Contohnya apa, Ridwan? Handphone, Bu. Wah, ini pengalaman pribadi nih. Contohnya piye handphonemu? Handphonenya iPhone, handphonenya Xiaomi tapi ada keluaran baru iPhone terus pengen ganti itu, Bu. Oh iya, awalnya Xiaomi, terus ternyata ada iPhone ya, oke, betul. Itu salah satu ciri yang menandakan bahwa manusia itu tidak pernah puas. Apakah hanya di handphone saja? Tidak. Misalnya kalian yang sederhana saja makan nasi tadi malam. Tadi malam kalian sudah makan nasi goreng. Setelah pembelajaran apakah cukup? Tadi malam sudah makan nasi goreng. Apakah hari ini pagi ini setelah pembelajaran ekonomi terus tidak mau makan nasi lagi? Tidak. Misalnya contohnya si Keanu tadi makan nasi pakai teri, ganti suasana. Misalnya seperti itu. Manusia tidak pernah puas. Sudah terpenuhi kebutuhan yang satu, ingin memenuhi kebutuhan yang lain. Di sisi lain bahwa sumber daya atau alat pemuas kebutuhan itu keberadaannya terbatas. Ya, keberadaannya terbatas. Di mana kita tahu bahwa atau cirinya apa alat pemuas kebutuhan itu keberadaannya terbatas? Cirinya apa, Nak? Untuk contohnya si Ridwan Aji, ini mau sudah punya Xiaomi. Terus inginnya iPhone, apakah langsung datang ke Jayapon, gandeng Jogjatronic tutup, terus neng Jayapon, langsung ambil, begitu masuk langsung ambil, wah ini iPhone saya 8 juta, langsung keluar saja, pulang. Apakah seperti itu?
Apakah kita kalau dalam memenuhi kebutuhan tinggal menikmatinya saja? Boten, Tidak Bu. perlu boten. Bayar kok, Bu. Bayar. Bisa, Bu, Bayar itu harus ada usaha. Ekonomi, memerlukan ekonomi. iya. Berarti nek bayar untuk ke bensin, nggo numpak motor, ada tenaga, itu perlu pengorbanan tidak nek seperti itu? Memerlukan. Iya, Perlu, Bu. memerlukan nggih. Memerlukan pengorbanan, betul, Mbak Mas Kianu, Mas Ridwan dan yang lain. Itu yang mencirikan bahwa alat pemuas kebutuhan itu keberadaannya terbatas. Sehingga kita untuk memperolehnya perlu pengorbanan. Walau memang ada yang tidak perlu pengorbanan, tapi memang keberadaannya ya tetap terbatas. Misalnya udara. Sekarang kalian tinggal bernafas, hirup udara, apakah bayar? Tidak. Tapi lihat kemarin atau sekarang berita atau bagi saudara kita yang terkena COVID, kemudian dia ada masalah dengan pernafasan, apakah kemudian alat bantu nafasnya dalam bentuk oksigen itu gratis? Tinggal ambil tabungnya, kemudian dihirup? Tidak, tentu saja bayar. Ya kan, bayar saja. Beberapa waktu yang lalu ternyata keberadaan oksigen itu langka atau hampir ada berita bahwa masyarakat ada yang meninggal karena tidak dapat oksigen. Ada juga yang mengatakan bahwa rumah sakit rumah sakit tidak maksimal karena ternyata oksigennya habis dalam menolong pasien yang membutuhkan oksigen. Jadi seperti itu. Ternyata kesimpulannya alat pemuas kebutuhan itu keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya butuh pengorbanan. Oke, sampai ini paham ya? Halo, paham ya sampai ini ya? Halo, paham, Bu. Oke. Insya Allah paham, Bu. Selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, Mbak Feby dan siapa lagi nanti Ibu absen lagi. Kemudian ini yang alat pemuas kebutuhan yang keberadaannya terbatas yang menjadi masalah pokok dalam ilmu ekonomi atau yang namanya kelangkaan, keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Nah, menurut ajaran klasik bahwa yang menjadi masalah pokok ekonomi itu ada 3. Ya, tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita mulai yang pertama dulu dari produksi. Mungkin kalian sudah tahu tadi yang daerahnya yang Pocong itu tadi siapa ya? Mas G. Yang daerah Pocong tadi itu kan di sana ada kerajinan kayu, ya. Itu kegiatan produksi bukan di daerah kerajinan tadi. Kerajinan Pocong itu merupakan kegiatan produksi bukan? Oh iya. Sekarang tadi ibunya Mas Kianu membuat nasi teri. Itu kegiatan produksi bukan? Iya, Bu. Iya, kegiatan produksi. Berarti kegiatan produksi itu kegiatan yang seperti apa? Ya, yang menambah nilai guna dan juga kegiatan yang membuat barang atau mencipta barang atau jasa. Jadi seperti itu. Yang namanya kegiatan produksi tidak harus membuat nasi teri, tidak, tapi juga menambah nilai guna. Awalnya kayu, lembaran biasa, kemudian diukir, nah itu juga terus nilainya kan bertambah itu. Sehingga walaupun tidak membuat kayu, tapi kan kayunya diukir, nambah nilainya, itu juga merupakan kegiatan produksi. Yang kedua, itu kegiatan distribusi. Siapa yang sudah pernah belanja online? Semua ini sudah pernah, iya, Keanu. Oh, Farica, sudah pernah belanja online. Farica, kamu belanja apa, Dek, contohnya? Tas, Bu. Oh, belanja tas di mana? Wah, udah dipromosi gitu.
Oh iya, saya promosi Shopee ini Farica. Tas yang kamu beli dek, apakah dalam produsennya kita anggapnya Shopee ya, kamu sebagai konsumennya Mbak Farica. Tas yang ada di Shopee sampai di tempatmu itu ada yang membawakan tidak, atau ada yang apa istilahnya menyalurkan tidak? Ada JNT Bu. Oh, JNE. Ya Bu. Iya, berarti itu JNT atau JNE atau wahana atau apa ya? Apa dek? Pos ya, pos giro atau ini yang apa tukang ada tim tersendiri itu merupakan alatnya atau kegiatan penyalurannya yang kita sebut dengan distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui, ada yang melalui kantor pos, ada yang melalui JNT, atau ada yang memiliki armada-armada tersendiri. Itu kegiatan yang kedua, distribusi. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, tadi Keanu makan pagi pakai nasi teri. Itu kegiatan konsumsi. Lah, Bu, saya tidak sarapan, berarti saya belum melakukan konsumsi sama sekali. Apakah seperti itu? Bagi kalian yang tidak sarapan, apakah harus mengatakan, Bu, saya tidak melakukan konsumsi sama sekali hari ini? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, kalian memakai baju, kalian menggunakan HP atau menggunakan laptop, itu kegiatan konsumsi bukan? Iya. Iya, Iya, Bu. betul. Kalian Ya. memakai HP, menggunakan laptop, memakai jilbab, memakai baju, memakai apa ini hari ini? Memakai apa? Apalagi bolpen. Nah, itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Memang yang namanya konsumsi itu tidak harus selalu menghabiskan. Seperti tadi Kianu, tak ibu tanya makannya nasi habis habis. Nah, itu tidak harus, itu yang dinamakan konsumsi. Tapi yang mengurangi nilai dari barang itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Kok bisa dikonsumsi berkurang nilainya? Ada yang tahu? Logikanya di mana? Kok dipakai atau dikonsumsi kok berkurang nilainya, itu contohnya seperti apa? Ya? Ada yang sudah tahu? Bahwa kegiatan konsumsi itu tidak hanya menghabiskan nilai guna, tapi juga mengurangi nilai guna. Yo, Ridwan lagi, apa lagu andian saiki. Le Ridwan tadi sakle kamu Xiaomi. Le Ridwan, Nggih, Bu. HP Xiaomi-mu misalnya seharga 5 juta le. Terus tok Ya. pakai hari ini dan kemarin dan seterusnya sebelum ganti iPhone, ya, itu apakah masih senilai 5 juta le? Boten. Boten. Bertambah atau berkurang le nilainya? Berkurang, kualitasnya berkurang. Berkurang kualitasnya. Kalau kita nilai dengan harga, harganya berubah tidak le? Berubah, Bu. Berubah. Berubah menjadi lebih rendah atau lebih tinggi? Menjadi lebih rendah. Menjadi lebih rendah. Betul. Jadi memang seperti itu. Yang namanya barang yang dikonsumsi itu cenderung nilainya lebih rendah. Ya, sehingga walaupun tidak menghabiskan, hanya mengurangi nilainya saja, itu sudah merupakan kegiatan konsumsi. Sampai sini paham kalian? Paham kalian, Nak? Bahwa menurut Insya Allah ajaran paham. klasik, Insya menurut Allah. Mbak Parwati tadi namanya siapa ya? Gapi, Bu.
Muhammad Davi. Ya. Pakai P, Bu. Pakai P. Ya, oke, Ibu ganti. Oke. Nggih, jadi seperti itu. Ya, Ibu ulangi bahwa menurut ajaran klasik yang menjadi masalah pokok ekonomi berawal dari kelangkaan tadi itu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sampai sini paham ya? Ibu lanjutkan sekarang. Seiring dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan pemikiran, ya, perkembangan teknologi, yang menjadi masalah pokok ekonomi sudah bergeser menurut ajaran modern bahwa yang menjadi masalah pokok ekonomi adalah tentang produksi. Jadi ditekankan pada kegiatan produksi, yaitu tentang pemenuhan barang dan jasa dengan cara memproduksinya. Nah, menurut ajaran modern ya bahwa kegiatan produksi ini haruslah mampu menjawab 3 pertanyaan tentang what, how, dan for whom. Karena apa? Karena seperti kita ketahui yang namanya masalah keterbatasan, yang namanya masalah tentang kelangkaan. Masalah itu sesuatu yang dihadapi atau ditinggalkan saja. Masalah itu yang dihadapi kemudian dicari solusi atau udah tinggalkan saja yang namanya masalah itu. Dicari solusinya, Bu. Iya, jadi yang namanya masalah itu sesuatu yang harus dicari solusinya. Wah, saya itu punya masalah tentang ini. Cari solusinya, bukan hanya malah ditinggalkan. Jadi tepat bahwa yang namanya masalah itu menurut ajaran modern itu sesuatu yang harus dicari solusinya. Karena ini masalahnya tentang keterbatasan, tentang kelangkaan barang atau jasa, maka harus dicari solusinya. Menurut ajaran modern, bahwa untuk bisa mencari solusi tentang kelangkaan, haruslah berproduksi itu bisa menjawab minimal pertanyaan tentang what, how, dan for whom. What itu dimaksudkan, what itu apa yang akan diproduksi. Nah, what, apa yang akan diproduksi. What, how, kalau kita bicara what, barang apa yang akan diproduksi biasanya juga ditentukan tentang berapa jumlahnya. Berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang how. Harus bisa bahwa berproduksi itu harus bisa menjawab pertanyaan how. How itu berhubungan dengan bagaimana barang itu diproduksi. Bagaimana caranya atau teknis berproduksi. Oke. Ya, ini juga menyangkut tentang faktor-faktor produksi yang digunakan. Sudah tahu ya faktor produksinya, alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa berproduksi biar bisa memecahkan masalah ekonomi, itu haruslah mampu menjawab pertanyaan tentang for whom. For whom itu untuk siapa? Untuk siapa barang itu diproduksi? Segmen pasarnya itu untuk siapa? Misalnya, nek kalian itu minum air mineral. Minum air mineral produksi Aqua Golden Mississippi. Pasti kalian akan mengenal 2 macam merek, yaitu merek Fit dan merek Aqua. Nah, itu sebenarnya wujud atau salah satu bentuk bahwa si produsen ini menentukan segmen pasar. Kalau Fit itu cenderung ke kelas menengah ke bawah. Kalau Aqua itu memang segmen pasarnya untuk kelas menengah ke atas. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk sepeda motor misalnya. Kalian mengenal ada Beat, kemudian ada Honda. Honda, ada Beat, ada Vario. Sama-sama 110 cc,
Bit dan Vario itu beda variannya. Itu segmen pasarnya beda. Jadi seperti itu contohnya dalam menjawab pertanyaan Fahum. Untuk siapa barang itu diproduksi? Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nek tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjutkan dengan contoh bahwa kalian saat Ibu kasih tugas untuk mengidentifikasi macam-macam kelangkaan, ada beberapa jawaban kalian, antara lain kalian menjawab bahwa yang menjadi kelangkaan di masa pandemi COVID ini yang pertama tentang pertemuan dengan Bapak Ibu guru. Ternyata langka ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Bertemunya online, daring. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi kelangkaan di masa pandemi COVID ini adalah tentang internet, kuota. Internet yang tidak stabil, misalnya di Bu Martini suaranya tidak masuk misalnya, atau kuotanya yang cepat habis karena ini Zoom, katanya Zoom atau ini sering dipakai misalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kelangkaan di masa pandemi ini langka untuk obat-obatan. Jadi untuk obat-obatan terutama bagi pasien yang terkena atau yang terpapar COVID. Ada juga yang mengatakan langka tentang suplemen vitamin. Ya, suplemen vitamin ini untuk menjaga imun, menjaga kesehatan tubuh dalam menghadapi menghadapi ini serangan virus COVID ini. Ada juga yang mengatakan kelangkaan akan oksigen, ya, karena beberapa waktu lalu kita juga ada masalah itu. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi kelangkaan akan masker. Nah, berdasarkan identifikasi kalian akan kelangkaan selama masa pandemi ini, Ibu memberikan contoh untuk mengatasi memecahkan masalah pokok ekonomi menurut ajaran modern, yaitu menjawab pertanyaan what, how, dan Fahum untuk masalah kelangkaan akan suplemen vitamin. Nah, Ibu ulangi tadi ya, bahwa menurut ajaran modern, untuk mengatasi kelangkaan, itu lebih menitik beratkan pada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu kegiatan menambah nilai guna atau kegiatan yang menciptakan atau membuat barang. Membuat barang atau menciptakan barang atau menambah nilai guna barang. Nah, kegiatan produksi menurut modern haruslah bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa saja, Nak? Yang pertama, halo, Bu Martini tinggal turu ya. Yo, pertanyaan apa saja tadi menurut ajaran modern? Hai. Halo, siapa yang bisa jawab? Yo, Liane, Gading, Farisa, Ridwan, Keanu. Ya, siapa yang bisa menjawab menurut modern bahwa kegiatan produksi haruslah bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama apa? Yo. Nah. Yo, silakan. Jawab pertanyaan Bu Martini. Tak kasih nilai plus loh ini, Wisen. Gading, Farisa, Ridwan, Keanu, Nafi. Dapi. Ada lagi mungkin? Ya. Ayo dijawab. Menurut ajaran modern bahwa kegiatan produksi agar bisa mengatasi masalah ekonomi haruslah menjawab pertanyaan yang pertama. Apa? Hei, apa yo? Menjawab pertanyaan apa yo? Kok terdiam? What from home? Ya. Mbak Cindy. Apa, Dek? What home from home? Ya. What home from home? Ya. What, how, dan for whom. Oke, pinter Mbak Cindy. Yang lain juga pinter nih kok terdiam. Terima kasih Mbak Cindy jawabannya. Nggak benar.
bahwa yang pertama itu harus bisa menjawab pertanyaan what. Ibu kasih contoh tadi, ini dasarnya Bu Martini mengidentifikasi bahwa terjadi kelangkaan di suplemen vitamin. Terus mikir Bu Martini, di tempat saya itu kan daerah selatan itu kan banyak sekali ini empon-empon ya kan, atau neng warung hidup apa apotek hidup. Ada empon-empon, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, ada puyang. Lalu terus mikir karena muncul kelangkaan akan suplemen vitamin, tak berproduksi, tak membuat barang sing bisa untuk mengatasi tentang kelangkaan suplemen vitamin. Contohnya adalah saya punya ide buat apa ya yang saya buat. Oh, jawabannya saya tak membuat susu jahe. Ya, kan di tempat saya banyak jahe ini. Saya tak membuat susu jahe. Buat yang pertama menjawab pertanyaan apa atau barang apa yang diproduksi susu jahe. Itu jawabannya. Sudah terjawab berapa ya? Lihat saja lingkungan sekitar ini, misalnya satu RT itu ada 70 kakak misalnya. Itu berarti minimal 70, nanti 1 kakak 1 kan lumayan suplemen vitamin. Itu misalnya seperti itu. Susu jahe. Berapanya misalnya 70 untuk 1 kakak, 1 RT. Menjawab pertanyaan yang kedua ya tentang dikatakan Mbak Cindy tadi, Cindy Aulia, tentang bagaimana caranya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana caranya atau bagaimana cara membuatnya, terus mikir nek gawe susu jahe itu bagaimana ya, cari informasi dari lingkungan, dari penjual atau pembuat sebelumnya, dari Google atau dari media yang lain. Ternyata nek membuat susu jahe itu jahe dibuat serbuk, kemudian serbuk tadi, jahe diserbuk, dihaluskan, diolah, kemudian ditambahi dengan susu kental manis. Nah, dimasak, dah jadi susu jahe. Terjawab pertanyaan yang kedua, how-nya, bagaimana teknisnya sudah terjawab. Gitu kan? Lah, kemudian menjawab pertanyaan yang ketiga, for whom? For whom? Untuk siapa barang itu diproduksi? Terus mikir, susu jahe itu tak untuk siapa ya yang bisa mengkonsumsinya sehingga bisa mengatasi masalah kekurangan atau kelangkaan suplemen vitamin. Kan terus dipikir, oh susu kental manis itu tidak bagus untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Karena bisa nanti diare, sakit perut itu susu kalau dikasihkan anak di bawah 1 tahun. Nah, berarti ini segmen pasarnya atau yang mengkonsumsi adalah masyarakat atau konsumen yang berumur di atas 1 tahun. Terus for-whom-nya tentukan untuk siapa barang itu diproduksi, untuk masyarakat di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun. Seperti itu. Nah, itu contoh dari menjawab pertanyaan what, how, dan for whom menurut ajaran modern dalam mengatasi masalah pokok ekonomi. Jadi menurut ajaran modern seperti itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak 10 IPS 2? Ini selamat bergabung baru yang bagi kalian yang baru bergabung. Nanti yang baru bergabung akhir beritahu di grup ya siapa saja ya. Karena di catatan Ibu masih ada 10 anak yang belum. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nek terdiam itu artinya tidak. Insya Allah. Nah, nggih Mbak Farid. Insya Allah juga tidak, Bu. Ya, nggih.
yang lain tidak nggih, yang ya. Kalau tidak, ini Ibu ada tugas untuk kalian ya. Untuk hubungannya dengan masalah pokok ekonomi seperti yang sudah kita bahas tadi, dasarnya adanya kelangkaan barang atau jasa. Lebih khususnya lagi, kita kemarin sudah mengidentifikasi adanya kelangkaan di masa pandemi COVID ini. Tadi Ibu uraikan bahwa kelangkaan antara lain adanya di masker, oksigen, kemudian di internet atau kuota, kemudian keterbatasan ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru, juga keterbatasan di obat, hand sanitizer, juga di kelangkaan di suplemen vitamin. Lah, untuk tugas hari ini itu kita titik beratkan ke barang saja. Barang, sesuatu yang nampak. Jadi kita titik beratkan ke barang saja. Tugasnya adalah buatlah rancangan produksi ya untuk barang dengan menjawab what, how, dan for whom. Dari ke kelas sebelumnya ada yang bertanya, Bu, kemarin saya itu jawabnya kelangkaan akan kuota, Bu. Apakah saya juga seperti itu? Ingat, Nak, kuota itu barang atau jasa? Kuota itu barang atau jasa? Jasa, Bu. Barang. Kuota kok barang? Apakah nampak, Nak? Yang membedakan Boten. barang atau nek boten itu apakah bisa dikatakan barang? Bukan. Boten, Bu. Nggih, boten. Bagi yang jadi yang namanya barang itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang nampak dan bisa memenuhi kebutuhan. Tapi walaupun tidak nampak, tetap bisa memenuhi kebutuhan, itu yang dikatakan jasa. Nah, jadi kuota itu jasa. Nah, Ibu ulangi, tugas kalian adalah membuat rancangan produksi dengan menjawab pertanyaan what, how, dan for whom untuk identifikasi kelangkaan di masa pandemi COVID ini. Paham toh? Paham kan kalian? Paham. Oke. Insya Allah, Bu. Iya. Nanti untuk yang lain, maksudnya untuk kriteria bagaimana cara membuat pelaporannya, nanti Ibu share di grup atau di share di LMS nggih. Hanya ya saja yang perlu kita sepakati kapan batas akhir pengumpulan tugasnya. Karena ini berhubungan dengan karakter kalian juga. Disiplin, tanggung jawab, kemudian tekun. Karena sesuai catatan Ibu ada beberapa dari kalian yang masih belum mengerjakan tugas. Nah, itu saya harapkan diubah, dalam artian berubah kalian yang belum. Ikuti teman-temanmu yang sudah tanggung jawab, sudah disiplin, sudah jujur, sudah tekun. Yang begitu diberi tugas, tetap tanggung jawab untuk mengerjakan. Yuk kita sepakati kapan batas akhir pengumpulan tugasnya. Yuk, kapan? Bu Martini Manut, yang pasti kalian sepakat bahwa itu merupakan batas akhir. Sehingga kalian terus tanggung jawab, muncul sikap kalian yang tanggung jawab benar-benar mengumpulkan sesuai dengan kesepakatan kita. Oke? Kapan pengumpulannya? Batas pengumpulannya nanti biar Ibu set di LMS. Manut, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu? 1 minggu aja, Bu. Yang pasti maksimal 1 minggu. Ya, 1 minggu, Bu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu aja, Bu. 1 minggu berarti ini tanggal 12, berarti tanggal 19 nggih? Ya, Bu. Ya. Ibu. Oke. Batas akhir pengumpulan tugas adalah 19 Agustus. Pukul 24 ya? Oke. Pukul 6 pagi? Pukul 00, Bu. Oh iya. Ya, oke. Nanti Ibu set
19 Agustus 2021 pukul 00 atau pukul 24. Ya, pukul 00 nanti Ibu setnya. Oke, semua sepakat itu? Sepakat, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, kalau misalnya Bu, saya itu karena Ahad libur tambah 17 libur, saya ngumpulkannya tanggal 18 atau tanggal 16, silahkan. Yang pasti batas akhir pengumpulannya adalah pukul 00 tanggal 19 Agustus. Begitu? Yes, Bu. Ya. Bu. Oke, makasih. Ibu tunggu. Dan Ibu yakin kalian tuh anak-anak yang tanggung jawab, anak-anak yang disiplin, yang tekun mengerjakan juga, nggih. Nanti akan Ibu share materinya di LMS dan juga untuk tata cara untuk pelaporannya. Nggih. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini berdasarkan pengalaman kelas lain, ada yang bertanya produknya perlu dibuat enggak? Kalau memang memungkinkan silahkan dibuat. Ya, silakan dibuat, hanya saja memang minimal kalian membuat perancangan produksi. Yang namanya rancangan produksi what, how, dan for whom. Gitu. Oke? Sudah ada gambarannya? Gimana, Nak? Sudah ada gambarannya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Belum. Sambil kalian mungkin ada mau mencari gambaran dan mungkin mau menanyakan ke Bu Martini, Ibu presensi lagi karena ini ada tambahan dari Ibu presensi, kemudian yang belum Ibu anggap masuk tolong tunjuk jari ya. Yang sudah di catatan masuk, yang di catatan Ibu yang sudah masuk adalah Afikri, Ahmad Rauf, Anindya, Catra, Cindy, Farica, Fauzi Aji, Felisa, Hermina, Keanu Salom, kemudian Mirsa, Mas Dapi, Naswa, Naila, Nasfa, Naila, Naufa. Oke. Terus Nur Laila, Rafaifa ya tadi. Ridwan, Risi, Selena, Selomita, Suci Rahmawati, Unggul, kemudian Usnafi, Usnafi. Dah, ada yang belum Ibu panggil? Neisha. Bu. Ya, belum, Bu. Neisha. Ya. Oh iya, nomor absen 24, Dek. Iya, Bu. Si Febi, Bu. Febi Sabrina, Bu. Febi Sabrina nomor absen 11. Devi Tria, Bu. Ya. Devi Tria nomor absen 7 nggih. Nggih. Ya. Yo, ada lagi? Saya Gani. Raya Gani. Oh iya, Raya Gani. Nggih. Ada lagi yang belum? Ini Mbak Valian tetap belum datang. Wah. Tadi saya WA katanya paketannya habis, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih, makasih informasinya Dik Fariza. Nanti Ibu nanti biar anaknya kalau pas paketannya ada biar lihat di LMS atau nanti Ibu jelaskan. Ada lagi? Ini yang belum masih ada si Anindya. Anindya belum ada ya?